Selamat berjumpa Opa Oma dalam Senja Mempesona. Ya, minta maaf tadi ada kerja bakti di RT sehingga sebagai tuan rumah ya saya mesti turun ya. Nah, sebenarnya tadi jam 16 siaran kita, tapi ya habis sembahyang saya pikir ya malam ini ada yang mendengarkan atau tidak terserah. Namanya radio siapa saja bisa mendengarkan. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu pentingnya hidup bersekutu di masa lansia. Karena apa? Realitas hidup kita di masa lansia ini kan semakin bertambah usia, banyak lansia menghadapi perubahan. Nah, perubahan inilah yang harus kita baca. Teman seangkatan semakin berkurang kan karena pindah jauh kah atau karena telah meninggal. Dan tentu saja di tengah keluarga anak-anak sudah mandiri, mungkin tinggal di kota lain. Juga aktivitas fisik kita akan menurun. Sering kita merasa sendiri dan kurang diperhatikan. Kalau kita semakin menyendiri, situasinya jadi apa ya? Situasi ini bisa menimbulkan rasa sepi, kekosongan, bahkan depresi. Karena itu komunitas menjadi sumber kehidupan baru, teman hidup baru. Kan begitu? Nah, sekarang kita akan putarkan sebuah lagu Oma Bibit Tamberan, Ojo Sambat Wae. Ya, Oma Bibit, selamat sore, selamat berjumpa. Bagaimana kabar di Tamberan? Hujan ya, ini di Jogja hujan gerimis-gerimis. Nah, ini lagu dari Ibu Bibit Tamberan yang mengirim kita lagu Ojo Sambat Wae. Nah, ini dia, selamat menikmati.
Ya, Ojo Sambat ya, terima kasih untuk kiriman lagunya Ibu Bibit ya. Terima kasih Ojo Sambat Wai, Bu Bibit Tamran. Nah, pertanyaannya Opa Oma, mengapa komunitas itu penting di masa lansia? Kan kita ada komunitas lansia, komunitas senja mempesona, komunitas senam pagi, jalan pagi. Banyak sih macam-macamnya, tetapi sekurang-kurangnya kita bisa ikut satu komunitas. Karena apa? Disitulah kita menemukan arti dan tujuan hidup kita. Komunitas memberi tempat bagi lansia untuk merasa masih berarti. Ada teman ya untuk berbagi cerita, ada teman untuk ikut melayani, ada kesempatan memberi kesaksian hidup. Nah, selama hidup Tuhan tetap memanggil kita untuk berkarya. Kan begitu. Komunitas memberi tempat teman berbicara sehingga kita tidak merasa kesepian lagi ya. Dukungan emosional, dan tentu saja dengan komunitas kita menemukan kegiatan yang menyenangkan. Nah, ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki komunitas, lansia yang memiliki komunitas, lebih jarang depresi. Ya, lebih jarang depresi. Lebih bahagia. Lebih berumur panjang. Nah, Opa Oma sendiri bisa merenungkan, merefleksikan, mengalaminya. Nah, ini dia lagu berikut Oma Eni Suhari, Berkah Saking Suargo. Iya, mari kita nikmati. Pinuji Gusti Allah
Ya, opa oma, tentu jam-jam segini ada yang masih doa, ada yang mau tidur kah? Ya, kita dengan berkomunitas, kita bertumbuh dalam iman. Bagaimana kita bertumbuh dalam iman? Kan kita bisa belajar kitab suci bersama. Mungkin seminggu sekali. Atau berjumpa di misa pagi. Atau macam-macam lah kelompok. Ada kelompok misa pagi. Habis misa masih bincang-bincang. Apalagi masih ada pelempondo. Ada masih minum-minum. Bukan itu saja. Ada yang rohaninya, di mana kita bisa belajar kitab suci. Kita juga bisa berdoa bersama dalam perayaan Ekaristi yang kemudian dilanjutkan di luar gereja. Masih omong-omong sebentar, tanya ini, tanya itu. Kan begitu. Nah, disitulah kita saling meneguhkan. Bukankah kitab suci mengatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Injil Matius ya. Nah, komunitas adalah tempat merasakan kehadiran Tuhan secara nyata. Nah, di komunitas kita saling menolong. Lansia bisa saling menopang dalam dukungan doa, berbagi pengalaman, membantu kebutuhan praktis, dan contoh nyata ketika seorang lansia membutuhkan darah, begitu kita share yang cocok darahnya pasti akan berusaha untuk bisa membantu selagi masih sehat. Dan dalam komunitas kita tidak merasa sendiri lagi. Ada teman. Nah, begitulah pentingnya komunitas. Terutama ketika kita lansia yang sudah kehilangan banyak teman-teman. Dan kita mulai lagi. Dan kita akan berjumpa dengan teman-teman baru. Berjumpa dalam komunitas baru. Di mana kita bertemu satu sama lain. Dan ada teman lama, teman baru. Akhirnya kita menjadi banyak. Ya, nah ini dia sekarang. Siapa ini? Oma Endang Rumani, Amazing Grace. Ya, mari nikmati lagu yang bagus ini. Semoga kita semua dapat menikmati dan diteguhkan melalui lagu-lagu ini. Ya, oke, mari Amazing Grace. Amazing grace, how
Iya, itu dia Amazing Grace ya, Oma Endang Rumani ya. Bagaimana kabarnya Oma? Sehat-sehat ya? Tentu, ya. Nah, bagaimana Opa Oma yang ada di Malang, di Batu, Surabaya, dan dimanapun Anda berada? Oh, di Jogja, di Tamran, di Brebah. Yang lagi doa, ya Mas Anton ya lagi doa. Nanti kalau sudah selesai doa, ya silahkan kita interaksi dengan siapapun ya. Oke. Nah, kekuatan lansia dalam komunitas itu sungguh luar biasa. Seperti kita ada dalam komunitas Senja Mempesona, Sensona. Dan masih ada sub-subnya ya. Entah jalan pagi, entah misa pagi, dan lain sebagainya. Lansia bukan sekadar objek pelayanan. Lansia memiliki kebijaksanaan hidup. Lansia mempunyai iman. Melalui perjumpaan kita membagikan kesaksian iman kita. Dan tentu saja, lansia berarti mempunyai pengalaman panjang. Sudah banyak makan garam. Nah, ada sementara lansia semakin tua, semakin keraskah, suka marahkah, sebaliknya. Dan lebih banyak ketika kita menjadi lansia, kita memiliki hati yang lembut dan sabar. Ayo, yang masih marah-marah, ingat, ketika kita lansia, kita memiliki hati yang lembut dan sabar. Nah, itu dia. Nah, disitulah komunitas menjadi tempat membagikan anugerah ini kepada sesama dan generasi muda. Kapan kita bisa berbagi lagi ya? Kapan kita bisa membuat hal ini? Jadi sehingga ketika kita membagi kebijaksanaan hidup, ketika kita memberikan kesaksian, nah di situ kita memiliki peran. Di situ kita menjadi lebih hidup, berjumpa dengan teman-teman yang baru dan juga beberapa yang lama. Nah, jangan lupa, inilah saat kita lansia. Nah, ini sekarang Oma Florentina Sri Mulyani mengirimkan kita lagu Ave Maria Grazia Plena. Mari kita nikmati sambil berdoa tentunya ya. Atau sambil tidur, atau sambil berdoa. Mari. Oke.
Iya, itulah lagu Ave Maria Gracia Plena. Iya. Nah, bentuk komunitas yang bisa kita masuki atau yang bisa kita kembangkan tentunya banyak sekali ya. Di paroki pasti tiap paroki ada komunitas lansia paroki. Ada senso, senja bahagia. Ada sen lansia. Ada sensona. Ada senja mempesona. Wah, macam-macam ya. Lalu masih ada kelompok Rosario, kelompok jalan pagi, kelompok senam pagi, atau ada kelompok pendampingan rohani, dan masih ada kelompok hobi masak, hobi kuliner, ada kelompok olahraga ringan. Oma Lurah ini punya banyak kelompok ini. Kelompok tur sama Romo ini, Romo itu. Lalu kelompok apa lagi lah? Kelompok karyawan bank, BCA. Atau kelompok apa lagi? Ada komunitas kunjungan. Nah, tiap paroki masih ada begitu banyak kelompok-kelompok yang bisa, yang mampu, yang masih ada waktu, silakan. Nah, semakin banyak kelompok yang kita masuki, semakin banyak kita punya teman. Kan begitu, itulah komunitas. Intinya apa sih? Intinya di tengah kelompok, di tengah komunitas ini, kita bisa berjumpa. Kita bisa berbagi. Kita bisa bertumbuh bersama. Kita bisa bagi iman. Kita bisa saling tolong menolong. Nah, intinya itu. Nah, karena itu Opa Oma, jadi silakan, dan ini Opa Lambertus, If Jesus Come Tomorrow. Iya. Kita dengarkan ya, Opa Lambertus, bagaimana kabarnya? Baik-baik ya? Baik-baik, sehat-sehat ya? Kapan jodohnya dari Belanda ini akan datang? Ayo, katanya mau ketemuan di Jogja ya. Mari, Opa Lambertus, ini kita nikmati lagu kirimannya. If Jesus comes tomorrow to spend some time with you, would you answer all his questions or lie to hide the truth? Would you welcome him with open arms, or even let him in? If Jesus comes tomorrow, what then? If Jesus calls your number, could you leave today?
If the sky turns black as midnight in the middle of the day, and somehow you knew that Jesus would soon be on his way, would you have to beg forgiveness? Could you reach out and take his hand? If Jesus comes tomorrow, walk then. If Jesus comes tomorrow, walk then. Ya, bagaimana Opa Lambertus? Wah, kita bisa bincang-bincang ini sama Opa Lambertus ini. Ya, Opa Oma, kita masih ada waktu dan ingin saya mencoba mengajak kita berjalan bersama supaya hati kita tetap gembira dan iman kita tetap hidup di masa-masa lansia ini ya. Ya, ini sebuah ajakan positif ya. Dan kita mencoba menemukan manfaatnya dengan hidup berkomunitas ini apa saja. Kita menemukan teman baru. Kita tidak kesepian lagi. Dan kita tetap merasa berguna. Iya, betul. Kita tetap merasa segar. Iya, hal ini, iya. Mas Anton kalau sudah sampai di rumah bisa telepon ya. Kita masih ada waktu untuk berbincang-bincang. Ya. Kita masih ada waktu untuk berbincang-bincang. Nah, lalu apa? Di masa lansia ini dengan adanya komunitas, dengan kunjungan ke teman-teman kita untuk mendoakan. Jadi kita bisa menjadi narasumber pengalaman karena kita mempunyai pengalaman yang panjang. Dan dengan berjumpa dengan berbagai orang, entah orang sakit, orang sehat, siapapun, kita menyambut anggota baru. Kan begitu? Nah, kita dengan kegiatan yang ringan dan relevan, sederhana saja. Kita ada waktu doa bersama, ada renungan, dan rekreasi ringan misalnya, kunjung mengunjung. Kita bisa terapi musik, kita bisa sharing pengalaman. Nah, itu dia. Tuhan tidak pernah pensiun mengasihi kita. Catat ini ya. Tuhan tidak pernah pensiun mengasihi kita. Kita ada pensiun dari kerja. Tetapi kita tidak pernah pensiun untuk tetap mengasihi, untuk tetap melayani. Nah, sekarang kita akan, ya, Mas Anton, selamat malam. Iya, sebentar saya hubungi dulu. Aduh, sorry, maaf, saya hubungi dulu. Saya hubungi mana ini kabelnya. Saya hubungi dulu ya. Maaf. Ya, halo. Iya, coba telepon lagi ya, Mas. Opa Anton, sudah saya hubungkan ke radio nih. Silahkan. Halo.
Coba telepon lagi ya. Nah, pendekatan rohani. Ya, Tuhan tidak pernah pensiun mengasihi kita. Dan kita pun tidak pernah pensiun dari panggilan untuk saling mengasihi, kan begitu. Komunitas adalah anugerah Tuhan agar kita tidak berjalan sendirian. Nanti bagaimana kesimpulannya? Sebentar ya, kita akan dengarkan dulu lagu kiriman dari siapa ini? Oma Maria. Lagu kiriman dari masih ada beberapa lagu. Tadi Opa Lambertus, sekarang Opa Gregorius Ali, River of Babylon. Kita nikmati dulu lagu ya. Oke, selamat menikmati. By the rivers of Babylon, there we sat down. There we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. There we wept. Selamat malam Romo. Selamat malam. Nah, ini sebenarnya asik sekali ini sebenarnya tentang komunitas, di mana kita punya teman baru, di mana kita bisa membagi pengalaman, di mana kita bisa doa bersama, menemukan teman baru, tidak kesepian, dan kita tetap merasa berguna, kan begitu? Hal-hal yang positif. betul. Nah, ya, jadi betapa pentingnya hidup dalam komunitas. Coba Baik, betul. masyarakat bisa berbagi sedikit, lalu nanti kontak teman-teman supaya kita bisa berbagi ya. Silakan. Baik, Ya. baik. Selamat malam Romo, Budi Suter, Opa Oma terkasih. Ya, maaf ya kesalahan teknis, jadi kita baru on air sekarang. Nah, ini sebelum saya sharing, mudah-mudahan Opa Gregorius Ali, kemudian Opa Antoni Muksin, Opa Dandung standby ya. Tadi saya berusaha mengabarinya, ternyata siaran kita mundur ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini. Tadi ada kerja ke RT, jadi tidak enak tuan rumah tidak ikut tadi. Jadi Iya. Baik. kerja bakti Ya, tadi. Opa. Iya, betul ya. Baik Opa Oma yang terkasih, saya juga barusan pulang dari doa ibadat lingkungan yang setiap hari Kamis, di mana hampir 95% lah isinya itu para sepuh lansia di lingkungan kami ya. Sehingga biasanya kalau doa ibadat ini memang mayoritas Pak Oma yang kakung yang putri, sehingga tidak hanya sebagai bagian kegiatan lingkungan, tetapi bagi mereka, bagi kami, bagi kita semua itu sebagai sarana untuk berjumpa, ya, ngobrol-ngobrol, kemudian berkangen-kangenan, walaupun waktunya hanya terbatas 1 jam, tetapi rasa-rasanya di dalam pertemuan setiap Kamis lewat doa lingkungan itu bisa berbagi pengalaman kehidupan sehari-hari. Nah, saya rasa memang benar Romo, bahwa di masa lansia ini hendaknya menghindari pandangan ya, pendapat yang mengatakan hidup dalam kesendirian, hidup di dalam kesepian, tidak bermanfaat bagi orang lain dan sebagainya. Ternyata dengan kehadiran di dalam lingkungan, ya, doa lingkungan itu memberikan kekuatan kepada sesama lansia yang lain. Nah, ternyata
meskipun usia senja kita masih bisa mewarnai lewat lingkungan, doa lingkungan, doa spontan, bernyanyi bersama, itu bisa memberikan ya aura energi kepada sesama lansia yang hadir ya, dan juga bisa mendukung mereka yang kebetulan tidak hadir karena sakit ya. Jadi pertemuan-pertemuan di dalam komunitas dengan contoh konkret di dalam lingkungan itu sangat bagus ya. Kalau kita ikut di dalam komunitas yang katakanlah jauh gitu ya, memang ya kita harus membatasi diri ya, supaya tidak terlalu menguras fisik, tenaga, mungkin juga finansial ya, kesulitan kita berkendara untuk menuju suatu tempat yang kita tuju. Tapi di dalam lingkungan kita berdua bersama, berkumpul bersama, itu akan sangat menguatkan kita. Dan ini Romo, nanti tanggal 9 November ini kami lansia akan ada rekoleksi. Akan ada rekoleksi lansia, tidak hanya dalam kaitannya supaya kumpul-kumpul, tetapi juga menguatkan iman kita lewat katekese, bimbingan dari rencananya dari Paroki Bebersari Romo Awan kalau nggak salah ya, nanti yang akan membimbing. Kita berharap di dalam rekoleksi itu pun juga saling meneguhkan, saling berbagi pengalaman. Itu saya rasa Romo, bahwa perjumpaan di dalam komunitas itu sangat penting untuk memberikan kita sebagai bagian dari mereka, dan mereka merupakan bagian dari kita yang tidak bisa terpisahkan dan saling menguatkan satu sama lain, sehingga di masa lansia kita itu masih memiliki pengharapan hidup bersama-sama. Itu Romo, saya rasa. Iya, sambil mengontak teman-teman yang lain, saya putarkan lagu dulu ya. Silakan kontak-kontak dulu, nanti kita interaktif. Ya, saya putarkan lagu dari Opa Hardono, God Be With You Till We Meet Again. Ya, mari kita nikmati. Silakan sambil mengontak teman-teman, kita berinteraksi. Oke. Iya, itu lagu tadi. Dan bagaimana, siapa yang sudah masuk, Mas Anton? Iya. Belum ada Romo, ini masih kita kontak ini. Iya, coba Pak Prapto. Halo Pak Prapto. Ada Pak Agus Surabaya. Pak Agus Surabaya di grup lansia, saya kira dia ada itu. Coba kontak-kontak, kita berbagi cerita betapa pentingnya hidup dalam komunitas sebagai lansia. Silakan kontak-kontak ya. Kita dengarkan lagu berikut ini. Nah, ini belum sambung ini Romo. Iya, siapa yang standby? Ya. Biasanya Ibu Heni, coba kontak Ibu Heni, biasanya dia mendengarkan. Atau Ibu Lin Lontoh, ya sudah lama enggak dengar ini. Coba kontak Ibu Lin Lontoh.
Iya. Baik, ya Pak. Nggih. Atau Ibu Sapuan, Oma Sapuan. Iya, itu. Ya. Eh, Barangkali mereka sedang istirahat Romo ya karena lansia. oh iya. Jadi jam tidur ya. Iya, Ibu ini Lin Lonto 5 belum orang belum bisa. tidak diangkat. Ibu Lin Iya, Lonto tidak enggak, diangkat. iya. Lalu Ya, 5 Oma orang nih Sapuan, sudah kita kontak. Oma Sapuan, Sapuan, ya belum Iya. diangkat juga ini ya. Ibu Heni ini Malang, Ibu Hari Malang. Biasanya dia tekun setia mendengarkan radio. Ya, Ah, ah. belum juga diangkat semuanya, ada 6 orang nih. Iya. Tadi saya pikir Belum. besok sore saya ada misa di Oh ya, Jumat pertama. Jumat ya. pertama. Iya, lalu tadi habis doa malam saya ini. Halo, selamat malam, Selamat malam, Oma Romo. Sapuan. Semuanya. Ya, Ya, Mas Sapuan, selamat malam. Ya, siaran kali ini agak mundur karena tadi saya ikut kegiatan di RT, jadi sebagai tuan rumah masa tidak ikut sehingga acaranya diundur. Iya, Iya. Ya. iya. Iya. Jadi kita Tadi kita berbicara tentang betapa pentingnya sebagai lansia hidup dalam komunitas, entah komunitas manapun. Jadi ada komunitas Sensona, ada komunitas Rosario, ada komunitas Misa Pagi, dan masih banyak. Jadi apa yang bisa kita ikuti sehingga kita dapat teman baru, karena teman lama kita ada yang sudah tinggal jauh, ada yang sudah meninggal, dan macam-macam. Nah, karena itu kita ingin melalui kelompok baru yang kita jumpai supaya kita tidak merasa kesepian. Komunitas radio Sensona. Nah, bagaimana menurut Oma pengalaman-pengalaman dengan masuk dalam komunitas seperti Sensona ini? Iya. Iya, memang memang harus ada ya, Romo. Soalnya kalau enggak kita kesepian di rumah sendiri. Betul Jadi kita memang sekali. Ya. Betul Ya. sekali. Jam gini belum tidur ya, Oma ya? sudah ngelilir ini. Oh, sudah ngelilir karena ada telepon ya. Enggak, kebetulan. Ya, selamat malam Om Alin. Ya. Oh ya, Om Alin Lonto, selamat malam. Sudah lama nih nggak jumpa nih. Halo. Malam, Romo. Iya. Halo. Halo. Ini kita interaksi dengan beberapa di kelompok Sensona ini. Kita sore hari ini dengan tema betapa pentingnya di masa lansia ini kita hidup dalam berkomunitas. Dan Bulin pasti punya banyak komunitas di sana ya. Banyak komunitas di sana dan sekarang kita dengan kelompok Sensona lewat udara dan itu menjadi hiburan, kita ketemu teman baru. Bagaimana pengalaman Om Alin Lontoh ini? Dengan kelompok Sensona, saya merasakan begitu bahagia, boleh bergaul, boleh bertemu, boleh saling mendoakan dengan kelompok ini. Tadi saya waktu Bapak Antoni Purwapurbi telepon, maaf saya sedang mengadakan doa Zoom dengan komunitas doa 10 menit. Oh, maaf ganggu.
Nggih. Maaf ya Ya. Pak Anton. Sama-sama, Dan Pak. Sudah selesai doanya. Sudah selesai. udah Ah, nah, nanti disambung lagi oh, 10. oh gitu. Nah, sekarang Oke. bisa bercerita karena pengalaman macam gini, apalagi interaksi ya, jadi menarik Ya, untuk bagus dibagikan. sekali, menarik ini. Iya, Ya, menarik. iya, Romo, iya. saya merasakan apa ya? Saya merasa hidup, merasa semangat di usia lanjut ini karena saya bisa bergabung dengan kelompok radio Tangsuna ini dan cuman sayang karena saya tadi terlambat untuk membuka WA, maka saya kepingin untuk mengisi renungan, tetapi karena mendadak dan saya juga terus mengikuti novena Doa novena arwah. angkatan 126 di distrik 12 Denpasar. Kemudian dilanjutkan dengan doa Rosariusum dan nanti akan dilanjutkan dengan doa 10 menit untuk mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Ini sungguh membuat diri saya itu, oh saya masih berarti ya di masa lansia ini. Betul. Dengan demikian kehidupan saya ini merasa lebih bersemangat, begitu Romo. Iya, iya. Dengan opa oma yang saya tidak bisa melihat wajah secara langsung, tetapi ada relasi di dalam hati, relasi yang sungguh-sungguh membuat diri saya ini, oh saya ternyata masih diterima ya dengan Betul, opa oma. Ya. Ini yang sungguh saya rasakan Romo, dan mengucapkan provisiat kepada kakak dari Romo yang berhari ulang tahun Muhammad ke-40. Makasih. Terima kasih. Oh ya, Oma Lina dan juga Opa Anton. Ini berjalan bersama Sang Sabda dan sudah saya dikirimi 30-15 sudah. Tiap kali tamu ada saja 2-3 yang pesan. Nanti Om Alin Lontar juga kalau nanti ada teman-teman, nanti masih ada sekitar 10 buku untuk tahun 2026. Nanti kalau ini kalau nanti mau ada temannya yang pesan, nanti sekalian saya kirim. Ya juga Oma nanti Opa Anton barangkali ada nanti yang teman-teman ya berjalan bersama Sang Sabda. Saya dikirimi dari Surabaya 30 eksemplar, 15-an sudah laku. Romo, Ya, Romo Nyoman, ya. untuk buku dikirim saya akan hadiahkan ke para lansia di sini, terutama karena tanggal 29 nanti saya boleh berhari ulang tahun. Semoga saya sehat berhari ulang tahun kedua. Wow, berulang tahun ya. Wah, luar biasa. Ya. Oma mau berapa? Soalnya tebal untuk setahun. Aduh, oh yang itu yang buku yang Harian. bukan buku lain. Ini ya renungan berjalan bersama Sang Sabda itu tebal. Jadi untuk setahun. Kalau buku apa nih lansia itu tinggal 30 saja. Yang lainnya sudah nanti kalau mau hadiahkan ini nanti kita bisa kirim, ada sekitar 30-an yang tempatnya 25. Oh iya. Nanti Saya memang tidak juga, tapi sudah pas Romo. bagaimana? Jadi nanti sudah pas, saya tidak minta kiriman lagi Oke. yang untuk lansia itu. Nanti saya bisa kirim uangnya pertengahan kah, karena saya ada ini.
tanggal 20 November, oke. Mas. Oh ya, nanti langsung saja ke Oma Lurah kita, Oma Maria. Maria, Nah, ya. sudah ada nomor rekeningnya ya. Nanti. Cuman Sudah saya kirim, Romo. Mm-mm. Kalau ada yang BNI atau BRI boleh Romo, karena persis pensiun saya kan di BNI. Oh ya, ya nanti Oma Maria nanti sampaikan. Mm-mm. Oh ya, Iya, ya makanya. iya. Lalu yang ini yang berjalan bersama Sang Sabda itu bukunya tebal. Jadi itu bacaan dan renungan sepanjang tahun 2026. Oh, sama dengan di sini percikan hati mungkin. Oh gitu. Kalau ini penulisnya itu Romo SPD. Oh iya Romo. Iya. Romo maaf ya, nanti saya sambung besok ya Romo. Oke, karena oke. saya masih di- Iya. Ayo. Iya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, Mungkin saya putarkan lagu dulu. Setelah itu kita coba memberikan kesimpulan ya, Pak Anton ya. Kita putarkan Baik. satu lagu dulu. Oma Baik. Sapuan sudah tidur ya? Enggak, ini sudah ngelilir, sudah nanti paling lama nggak tidur lagi. Oh, Romo. kita putarkan lagu dulu ya. Kita putarkan lagu ini. Siapa minta lagu nih? Opa Yosep Mbabu, Selidiki Aku. Ya, bisa dengarkan lagu di radio. Nanti kita sambung sedikit, kita membuatkan kesimpulan. Oke, ini lagunya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, kami tak tutup ada dulu. yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak Ya, setelah mendengarkan lagu, saya mencoba membuat beberapa kesimpulan dari perbincangan kita pada malam hari ini. Nanti Ibu Sapuan bisa tambahkan, Mas Antum bisa tambahkan ya. Nah, Ya, di masa lansia ini, dengan memasuki sebuah komunitas, entah itu komunitas Sensona, komunitas Rosario, Jalan Pagi, apapun, komunitas boleh menjadi rumah kedua. Kan begitu ya Mas Opa Anton ya? betul. Komunitas Ya. menjadi rumah kedua. Lalu
Komunitas bisa menyelamatkan kita dari kesepian, ya tadi Oma Sapuan tadi katakan ya. Dan Ya, komunitas bisa menolong kita bertumbuh dalam iman. Ketika kita berdoa bersama, bersharing kitab suci dan lain sebagainya. Dan komunitas bisa menjadi tempat berbagi. Dan kita merasa mendapat dukungan. Kan kita sudah punya pengalaman yang panjang, sudah banyak makan garam. Kita bisa menjadi sumber untuk bercerita, berbagi, memberikan kesaksian. Kan begitu ya, Opa Anton ya? betul, betul. Ya. Tanpa komunitas, hidup ini bisa terasa sunyi. Tetapi dengan komunitas, hati tetap muda dan penuh syukur. Begitu ya, Oma Sapuan? Ya, betul, Romo. Iya, karena itu komunitas itu menghidupkan. Komunitas itu kalau kita lagi sakit menyembuhkan. Komunitas itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah, kira-kira itu kesimpulan dari pembicaraan dari apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin Oma Sapuan atau Mas Anton bisa menambahkan. Monggo. Cukup, Romo. Cukup kau Mas Sapuan, kelihatan sudah ngelilir ya. Barangkali Opa Anton masih bisa mau menambahkan. Ya, saya menambahkan sedikit saja Romo, bahwa kita berkomunitas, ya itu kalau kita istilahnya otak-atik, godak-gaduk dalam bahasa Latin Romo ya. Iya. Kom itu kan bersama-sama itu ya. Iya. Lalu ada unio, jadi bersama-sama menjadi satu. Maka kalau kita ikut ambil bagian di dalam komunitas, itu berarti menjadi bagian, menjadi satu dengan komunitas yang kita ikuti, entah rosario, lingkungan atau apapun tadi ya. Iya. Kemudian godak-gaduk lagi Romo. Ternyata komunitas itu berakar kata dari kom yang artinya bersama, lalu monere. Monere itu berfungsi. Artinya kalau kita ambil bagian Dalam komunitas. bersatu di dalam komunitas itu seperti yang Oma Linlontoh tadi sampaikan. Oh, ternyata saya masih tanda petik berfungsi di dalam kehidupan bersama-sama, entah sebagai penggembira lah atau apa ya, entah itu sebagai peserta, entah itu sebagai pembawa doa, pembawa renungan. Dan inilah menunjukkan bahwa ketika kita hidup di dalam komunitas itu kita sungguh-sungguh memiliki kefungsian diri kita di masa lansia ini. Bukan masa yang kesepian, bukan masa kesendirian, tapi ternyata kita masih tanda petik berfungsi bagi diri sendiri, berfungsi bagi keluarga, berfungsi bagi kelompok atau komunitas di mana kita berada atau menjadi bagian dari kehidupan komunitas itu sendiri. Saya rasa itu Romo, apa yang bisa saya simpulkan pada acara kita senja hari ini. Wah, luar biasa ya. Dengan gini kita tidak perlu rekam dulu baru kirim. Dengan langsung gini kan luar biasa ya. Betul, Ya, untuk Opa-Oma dimanapun Oma-Opa berada, jadi sekarang lebih terbuka, kita bisa berinteraksi, jadi saling bercerita seperti kita duduk bersama, kita bercerita, dan itu betul saling meneguhkan. Inilah komunitas Sensona, kan begitu Opa Anton ya? Betul. Iya, mungkin ya, iya Oma, iya, Pak. iya. Saya tadi dari sore sebenarnya udah nunggu siaran, tapi ternyata siarannya agak malam, jadi Betul, ya. saya hanya dapat buntutnya aja. Nanti mohon rekamannya. Romo. Oh iya, nanti pasti nanti saya copy lalu bagikan. Oma Maria lurah kita ini ngomong cucu, jadi sehingga nggak bisa diganggu ini. Sebenarnya biasanya dia beri komentar, apalagi dia mendengarkan, pasti dia bisa memberikan komentar ya. Tadi dia bilang nanti saya susul, nggak tahu ini. Ya nggak apa-apa, nanti abis ini kita kirim rekamannya. Ini masih lagu terakhir ini. Selidiki aku tetap setia nih kita. Ini Bapak Yosep Mbabo ya. Bapak Yosep Mbabo. Oh sudah tadi ya, sudah diputarkan. Nah ini saya tadi buat lagu baru ini.
Coba dengarkan ya lagu baru. Tetapi sebelumnya mungkin Oma Sapuan bisa tutup dengan doa ya. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa. Saya putarkan lagu baru saya ini nanti. Monggo. Iya, Ya, iya. ya dalam nama ya, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan adalah Bapa yang Maha Pemurah, Pengasih dan Penyayang. Terima kasih Bapa atas terlaksananya siaran Radio Sensunya Pelita Jua pada malam hari ini, di mana pada siaran ini kita Engkau beri kesempatan untuk saling berbagi, untuk saling meneguhkan hati, untuk saling memberi semangat dan untuk memberi semangat supaya kita selalu bersukacita dan selalu saling berbagi. Semua ini kami sampaikan kepadamu Bapa. Semoga di waktu yang akan datang kita pun masih tetap saling berbagi, saling meneguhkan dan saling memberikan semangat. Semua ini kami mohon Bapa melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus, pengantara dan penyelamat kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dan semoga Opa Oma sekalian, terutama yang sakit, Tuhan menjamah Opa Oma dan diberikan kesembuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Amin. ini lagu yang baru saya buat. Jadi Oke, selamat malam. selamat malam. Ya, lagunya menjadi berkat. Dan kita juga lansia bisa menjadi berkat ya karena pengalaman kita dan lain sebagainya. Ini dia menjadi berkat, lagu baru jadi ini. Syai datang bersyukur dalam kasih-Mu ya Tuhan, melayani yang lemah, menjadi tanda cinta-Mu. Tuhan, kami berbelah rasa penuh kasih, berintegritas dengan teguh hati, berinovasi dalam karya, berwawasan dalam kasih-Mu. Kami ingin jadi berkat bagi semua orang. Kami mohon kuasa Roh, teguhkan tiap langkah dalam karya penyembuhan. Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan, tuntun kami berbelah rasa penuh kasih, berintegritas dengan teguh hati, berinovasi dalam karya, berwawasan dalam kasih-Mu. Kami ingin jadi berkat bersama Kristus sampai
Iya, kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Ya, itu pesan kita hari ini. Dan kepada opa oma sekalian, selamat malam, selamat berlibur, selamat istirahat, dan semoga malam ini tidurnya penuh dengan mimpi-mimpi indah ya. Ya, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Ciao. Dan untuk kesempatan 2 minggu mendatang ini kita off karena saya akan berada di RKZ Surabaya selama 2 minggu. Mungkin di sana saya bisa menyiapkan segala tema-tema untuk mendatang sehingga bisa siapkan untuk umpamanya 6 bulan tema-tema kita. Lalu juga saya bisa buat lagu-lagu selama di rumah sakit RKZ Surabaya. Ya, 2 minggu ke depan kita absen ya, Oma Maria. 2 minggu ke depan kita absen. Kecuali saya bawa frekuensi ini ke Surabaya, mungkin saya juga bisa siaran langsung dari Surabaya. Tapi di Surabaya pasti harus banyak kunjungan di kamar-kamar rumah sakit untuk mengunjungi orang sakit pagi sore ya. Jadi tidak bisa keluar-keluar. Nah, itu dia. Oke, Opa Anton, selamat malam. Opa Oma Sapuan, selamat malam. Sampai jumpa di kesempatan yang mendatang. Amin. Ciao.